Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Untuk pertemuan menjelang UTS ya, kita akan di manajemen keuangan 2 ya. Di sini kita akan belajar tentang biaya modal atau cost of capital. Di mana cost of capital ini kita akan banyak membahas tentang apa saja yang menjadikan modal dalam suatu usaha. Nah, dan ini yang dikatakan modal tidak hanya berupa kapital atau uang saja ya, tapi banyak hal yang bisa diketahui di dalam kapital. Untuk itu kita harus banyak nih mengetahui apa saja yang dibutuhkan dalam perusahaan, khususnya perusahaan emiten ya. Nah, di biaya modal atau cost of capital ini atau yang dikenal dengan COC-nya. Jadi kita akan tahu terlebih dahulu apa itu biaya modal atau biaya COC-nya. Ya. Biaya modal itu merupakan biaya yang harus dikeluarkan atau dibayar oleh perusahaan untuk mendapatkan modal yang digunakan untuk investasi perusahaannya. Ya, jadi bisa dicermati ya untuk biaya modal itu sesuatu yang harus dikeluarkan, yang berupa biaya-biaya yang harus dikeluarkan atau dipersiapkan oleh perusahaan untuk menginvestasikan di perusahaannya sendiri. Nah, untuk apa sih biaya modal itu? Sebenarnya di dalam biaya modal itu memang dikatakan sangat penting ya, karena di sini yang pertama bisa memaksimalkan nilai daripada perusahaan. Nah, selain memaksimalkan juga berapa sih minimum daripada biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk suatu proses. Kemudian yang kedua ada keputusan penganggaran. Keputusan anggaran atau dikenal dengan capital budget ya. Di situ memerlukan suatu estimasi tentang biaya modal. Kemudian ada keputusan lainnya seperti contohnya ada leasing, kemudian modal kerja yang juga memerlukan estimasi di dalam biaya modal itu sendiri. Nah, untuk konsep suatu biaya modal itu juga memang bisa dikatakan memang sangat perlu ya konsepnya, karena suatu perusahaan untuk mengeluarkan biaya juga harus ada konsepnya kemana saja untuk biaya produksi saat ini gitu ya. Nah, di situ juga harus tahu sumber-sumber yang harus diperoleh untuk pengeluaran daripada biaya modal. Nah, biaya modal juga merupakan suatu konsep yang bisa dikatakan ini merupakan suatu analisis investasi ya. Di mana analisis investasi dari biaya modal ini juga menunjukkan suatu tingkat minimum laba daripada investasi. Jadi kalau mau berinvestasi pasti dia akan memperhitungkan laba terlebih dahulu ya. Berapa labanya, ataukah dengan investasi ini akan menimbulkan suatu kerugian, itu juga harus diketahui sebelum dia itu berinvestasi. Nah, modal yang dikatakan modal itu tidak hanya tadi berupa uang saja ya. Jadi kalau di dalam biaya modal di sini yang dimaksud ada didapatkan dari hutang, bisa ya, modal itu bisa didapatkan dari hutang. Kemudian ada saham preference, saham biasa, dan ada laba ditahan. Jadi kalau kita bicara lagi tentang saham, maka kita harus ingat saham itu ada dua macam, seperti yang kemarin sudah kita bahas ya, bahwa saham itu ada dua macam, ada saham preference dan ada saham biasa ya. Nanti kita akan mempelajari sampai tuntas apa sih yang ada di dalam saham preference, ada saham biasa ya. Jadi tadi saya katakan bahwa untuk
modal itu bisa didapatkan dari empat sektor ya. Ada dari hutang. Nah, hutang atau di sini disebut dengan obligasi ya. Apa sih yang dimaksud dengan obligasi itu sendiri? Mungkin Kak Mahasiswa udah paham ya tentang obligasi ya. Dimana obligasi itu surat berharga yang di situ berisi perjanjian antara perusahaan emiten. Perusahaan emiten ini sebagai peminjam dana dengan investor sebagai pemberi dana. Ya, jadi itu ada suatu perjanjian kerjasama antara perusahaan emiten dengan perusahaan sebagai investornya, gitu ya. Perjanjiannya kan seperti apa? Nah, itu surat berharga ini disebut dengan obligasi. Nah, dengan adanya obligasi ini bisa menjadikan modal perusahaan untuk melangkah. Yang kedua dari saham preferen itu sendiri. Nah, saham preferen ini saham yang memiliki tambahan hak ya, itu lebih kompleks lagi dibandingkan saham biasa. Di mana saham preferen ini memiliki hak yang istimewa tadi, lebih istimewa lagi dibandingkan saham biasa. Nah, keistimewaannya itu bisa dari mana saja, nanti kan kita pelajari lebih lanjut ya. Yang ketiga ada saham biasa. Saham biasa ini merupakan gabungan dari obligasi dengan saham biasa itu sendiri. Nah, ini biasanya di dalam bentuk sertifikat atau piagam yang mempunyai fungsi sebagai bukti. Ya, sebagai bukti atas kepemilikan perusahaan. Nah, ini saham biasa. Menurut saya ini sebagai investor nih, saya akan menginvestasikan kekayaan saya ke perusahaan emiten ya. Nah, di sini apakah akan saya bergabung dengan, kalau saya sudah mempunyai obligasi dan saya tadi mempunyai saham biasa, maka di sini bisa digabungkan ya, gabungan masuk ke dalam saham biasa yang merupakan penggabungan tadi. Nah, untuk hak istimewa ini di dalam saham biasa ini memang kurang sekali ya, lebih ke saham preference ya. Kemudian yang keempat adalah laba ditahan. Arti daripada laba ditahan itu bagian dari laba bersih yang tidak dibagikan kepada para pemegang saham. Jadi kalau pada saat itu ada laba bersih, nah ini ada sebagian laba bersih ini yang tidak dibagikan kepada para pemegang saham. Nah, ini disebut dengan laba ditahan. Nah, yang tidak dibagikan kepada para pemegang saham ini dalam bentuk dividen, maka di sini digunakan untuk membiayai kepentingan perusahaan untuk jangka pendek dan juga jangka panjang. Jadi memang ada sebagian laba bersih yang tidak dibagikan kepada para pemegang saham dengan tujuan untuk membiayai kegiatan perusahaan untuk jangka pendek dan juga jangka panjang, guys. Paham ya sampai sini? Nah, modal tadi ya, modal itu sumbernya ada dua tadi. Ada modal sendiri dan juga pinjaman atau hutang. Nah, kalau dari hutang tadi ya, hutang itu bisa dari hutang melalui bank, bisa melalui lembaga non keuangan bukan bank, kemudian bisa juga didapatkan dari perseorangan. Itu bisa dikatakan modal pinjaman. Dari pinjaman atau mungkin dari hutang secara obligasi menggunakan surat berharga. Nah, dari modal sendiri dan modal pinjaman ini, kalau memang modal sendiri itu dikatakan cukup, maka ya sudah tidak perlu lagi dengan cara berhutang. Tapi kalau dari modal sendiri ini dirasa kurang, maka akan ditambahkan si owner itu ya, bisa dikatakan owner, bisa dikatakan dia sebagai direktur ya, itu akan mencari pinjaman dari luar. Nah, seperti itu ya. Nah, gabungan dari modal ini bisa dimasukkan ke biaya modal atau cost of capital.
Nah, yang tadi pertama ada modal itu didapatkan dari meminjam kepada seseorang ya, yang bukan bank ya. Bukan bank. Berarti di sini ada namanya hutang, dikatakan hutang. Artinya kalau dengan cara berhutang, maka di sini dimasukkan ke biaya hutang. Nah, biaya hutang ini memang ditanggung oleh perusahaan karena sumber dananya juga dari pinjaman. Maka kalau dikatakan ini ada biaya hutang, maka akan ada perhitungannya, cara memperhitungkan biaya hutang ini. Di sini disimbolkan biaya hutang itu KD. Nah, KD rumusnya itu I di sini ya. Di sini ada I. I itu adalah bunga untuk 1 tahunnya. I plus N min NB per N kecil dibagi dengan NB plus N per 2 kalikan 100. Nah, untuk N sendiri adalah nilai nominal yang dibutuhkan oleh si perusahaan ini yang akan mau meminjam uang ya. Nah, N kecil di sini adalah jangka waktu pinjaman sesuai dengan perjanjian mau berapa tahun pinjamannya gitu ya. Kemudian di sini ada NB kecil ya, berarti nilai nominal yang dibutuhkan oleh si A ya, misalnya 10 juta. 10 juta ini nanti tidak langsung diterima dalam 10 juta. Langsung ada potongannya ya, potongan untuk cicilan bulan yang pertama. Maka di sini ada NB ya, atau penerimaan bersih. Jadi kalau seseorang itu mau berhutang tadi 10 juta, maka dia penerimaan awal itu tidak 10 juta, langsung dipotongkan. Mungkin dari potongan itu untuk membayar cicilan awal atau cicilan bunganya gitu. Jadi pasti akan berkurang dari 10 jutanya seperti itu. Ya. Nah, itu dari biaya hutang. Contohnya, perusahaan angkasa mengeluarkan obligasi berjangka waktu 4 tahun. Dengan nilai nominalnya ada 100.000 per lembar. Dengan memberikan bunga 24% setahun. Harga jual obligasinya sebesar 92.000. Hitung berapa biaya hutangnya. Nah, ini untuk biaya hutangnya seperti tadi udah dirumuskan ya untuk jangka waktunya. Untuk jangka waktunya itu N kecil itu 4, kemudian I-nya tadi 24%, N-nya itu ada 100.000, NB-nya itu ada 92.000. Tinggal dimasukkan aja angka-angkanya ke dalam rumus tersebut ya. Sehingga didapatkan berapa sih biaya hutangnya gitu ya. Nah, setelah dihitung biaya hutangnya ada 27,08. Nah, untuk biaya hutangnya sebesar 27,08. Nah, itu adalah tadi biaya modal hutang. Nah, kemudian ada dikasih pajak, setelah itu ternyata ada pajaknya. Maka di sini rumusnya sudah ditambah lagi karena sudah dibebani dengan pajak. Untuk biaya modal setelah pajak di sini kita memperhitungkan berapa sih aliran kas yang diperhitungkan. Aliran kas yang diperhitungkan dalam keputusan investasi setelah pajak, maka di sini ada laba setelah pajak ditambah dengan adanya penyusutan, gitu ya. Maka di sini rumusnya adalah KD, karena sudah ada pajak maka KD biaya hutang itu ada dikali dengan pajak sama dengan KD dikali 1 min T. 1 min TT-nya itu tadi ya. Pajaknya berapa? Misalnya contoh di atas ditentukanlah pajak sebesar 30%, pajaknya 30%. Maka kita tinggal dimasukkan, yaitu 27 kali 0,8% ya, kali 1 min 0, kali 1 min 30%. 30%-nya itu 0,3. Sehingga didapatkan ada 18,96%. Kalau dibulatkan menjadi 19% untuk KD-nya. Ini setelah adanya pajak.
Jadi biaya hutang setelah pajak itu ada 19%. Yang kedua ada tadi saham preference atau di sini dengan simbol KP. Saham preference tadi sudah saya singgung bahwa di dalam saham preference ini memiliki hak yang melebihi daripada saham biasa, dan ini karena mempunyai hak istimewa, maka di sini bisa dikatakan bahwa saham itu merupakan modal sendiri. Nah, saham preference ini merupakan suatu surat bukti kepemilikan saham yang memberikan penghasilan tetap berupa dividen, dan besarnya itu telah ditentukan persentasenya setelah saham. Nah, ini untuk rumus daripada saham preference ya, D min PN kali 100. D-nya itu dividen ya, dan PN-nya ada penerimaan bersih. Oke, lanjut ya ke contoh. Saya kasih contoh. Di sini ada perusahaan angkasa yang memenuhi dananya dengan mengeluarkan saham preference yang laku dijual dengan harga 7.500 per lembar. Nah, saham ini memberikan dividen sebesar 1.400 per lembarnya dengan biaya emisi itu 150 rupiah per lembarnya. Berapakah KP-nya atau penghitungan biaya saham preferennya? Nah, setelah dihitung dimasukkan angkanya didapatkan 19,05 gitu ya. Nah, ini tadi kalau kita mau menggunakan modal sendiri ya. Nah, ini modal-modal yang sudah dua ya. Tadi ada dengan modal sendiri ya, dengan cara berhutang. Nah, dengan cara berhutang mendapatkan 27,08% itu kalau belum adanya pajak. Setelah adanya pajak 19 ya. Kemudian didapatkan lagi hutang dari saham preference. Setelah didapatkan dari saham preference itu sebanyak 19,05% gitu ya. Masih kurang lagi, maka harus mencari hutangan lagi, pinjaman lagi nih dengan menggunakan saham biasa atau KC. Saham biasa itu merupakan surat bukti kepemilikan yang tidak mempunyai hak seistimewa daripada saham preference. Nah, di sini menggunakan dividen. Dividen yang dibayarkan itu bila perusahaan itu mendapatkan laba. Kalau tidak mendapatkan laba, maka tidak ada dividennya ya. Nah, pembayaran dividen itu diharapkan selalu meningkat setiap tahunnya karena bisa menambah semangat nih. Ada pembagian saham dari perusahaan yang kita tanamkan modal. Kalau ada kalau dividennya itu bertambah, ini akan menjadikan semangat untuk para investor. Rumusnya untuk KC sama dengan DT per P plus G. Ya. DT itu dividen yang dibayarkan, P-nya adalah harga pasar, dan G itu untuk pertumbuhan dividennya. Oke, langsung ke contohnya ya. Contoh di sini jika perusahaan angkasa mengeluarkan saham biasa yang dijual dengan harga 7.000 per lembarnya, dan dividen rencananya akan dibayarkan 1.200 per lembar dengan pertumbuhan atau tadi G-nya itu 5%. Maka kita bisa tahu nih DT-nya. Oke, DT tadi dividen yang dibayarkan. Nah, dividen yang dibayarkan ada 1.200 per 7.000. Ya, atau harga pasarnya itu 7.000 ditambah dengan pertumbuhan dividen sebesar 5%, sehingga KC didapatkan 22,14% gitu ya. Dengan adanya penambahan biaya modal daripada KC ini menambahkan modal perusahaan untuk melangkah beroperasi gitu ya. Seperti itu. Kemudian yang keempat itu ada biaya modal secara keseluruhan. Nah, secara keseluruhan itu tadi didapatkan dari modal-modal yang didapat tadi, seperti itu ya. Nah, di sini ada namanya
Weighted average cost of capital atau yang disingkat dengan WACC atau biaya modal rata-rata tertimbang. Nah, tingkat biaya modal ini harus diperhitungkan, di mana tingkat biaya modal ini secara keseluruhan memang didapatkan dari mana saja. Oke, kita tinggal memasukkan saja tadi didapatkan modal itu dari 3 sektor ya. Jadi kalau di teorinya tadi ada 4 ya, 4 itu ditambah dengan adanya laba ditahan. Tapi di sini perusahaan merasa sudah cukup dengan adanya 3 sektor, ada obligasi, saham preferen dan saham biasa. Nah contohnya nih perusahaan Bima dalam membiayai proyek investasinya itu menggunakan beberapa sumber seperti ini tadi ya, didapatkan sumber ada 3, ada obligasi, saham preferen dan saham biasa. Jumlahnya di sini dari obligasi itu 400 juta, saham preferennya 300 juta, dan untuk saham biasanya 900 juta. Setelah presentasinya seperti tadi yang dihitungkan ya, didapatkan seperti ini. Presentasi 25%, kemudian COC-nya atau biaya modalnya 21%, dan seperti itu ya. Diketahui pajaknya 30%, maka WACC-nya seperti ini ya. Kenapa 25% ini? Dikurangi 5% sudah ditentukan seperti itu ya. Maka pajak itu 35%, tapi di WACC-nya itu ada 25% kalikan 21, 25% itu presentasenya dikalikan dengan COC-nya ya, kemudian 1 min 0,3. 0,3 itu pajaknya ya. Oke, sampai di perhitungan pertama udah paham ya. 0,3 itu data. Jadi pajak 30%-nya ya ditambah dengan 18,75 dan 18%. Nah, ditambah lagi untuk saham biasa 56,25 dikali 16%. Nah, itu semuanya di total menjadi rata-rata daripada WACC ya, rata-rata modal tertimbang sebesar 16,05%. Nah, ini jika adanya tambahan modal. Dengan adanya tambahan modal ini mengakibatkan kenaikan marginal cost of capital itu sendiri. Sehingga WACC-nya itu ini akan makin menambah ya. Apabila tambahan modal ini begitu besar sehingga perusahaan harus melakukan emisi saham baru. Nah, agar tambahan modal itu tidak menaikkan WACC-nya, maka tambahan modal itu harus memperhatikan besarnya laba ditahan. Ingat ya tadi laba ditahan itu mengambil dari laba bersih ya, laba bersih yang tidak dibagikan. Nah, tambahan modal ini tadi rumusnya laba ditahan dibagi dengan persentase saham biasa. Nih misalnya berdasarkan contoh yang di atas diperoleh laba ditahannya itu 150 juta. Maka besarnya tambah modal maksimum untuk mempertahankan WACC itu adalah, tinggal diketahui tadi WACC-nya ada berapa. Oke, di sini ada 56 ya. Dia mengambil dari saham biasa. Saham biasa untuk presentasi ada 56,25%. Maka di sini tinggal memasukkan aja 150 juta dibagi 56,25%. Sehingga didapatkan nilai sebesar 266.666.000. Itu tambahan modal untuk perusahaan dalam beroperasi. Nah, semakin bertambahnya modal, maka biaya modalnya juga semakin bertambah. Dengan adanya tambahan modal diharapkan perusahaan akan semakin giat untuk memproduksi, untuk beroperasi. Ya. Apa saja sih sebenarnya faktor-faktor yang menentukan adanya biaya modal? Faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan. Antara ada tingkat suku bunga. Ya, tingkat suku bunga perekonomian itu tidak ditentukan oleh perseorangan ya, karena
dikatakan bahwa biaya utang itu pasti akan selalu meningkat kenapa? Karena perusahaan juga harus membayar para pemegang obligasi dengan tingkat suku bunga yang semakin tahun semakin naik ya. Tidak ada semakin tahun bunga itu akan turun pun tidak ya. Jadi untuk tingkat suku bunga itu selalu naik. Sehingga perusahaan harus lebih giat lagi kalau mau mendapatkan modal yang lebih besar karena modal yang didapatkan adalah dari hutang. Kemudian ada tarif pajak. Tarif pajak itu digunakan dalam perhitungan biaya hutang yang digunakan dalam BACC, di mana kebijakan pajak itu sangat berpengaruh sekali ke biaya modal. Nah, jadi ada faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan. Nah, ini ada faktor yang dapat dikendalikan oleh perusahaan seperti kebijakan struktur modal, kemudian ada kebijakan dividen dan kebijakan investasi. Oke, dari kebijakan-kebijakan ini tadi ya, ini dapat yang bisa dikendalikan oleh perusahaan. Salah satunya ada kebijakan investasi, di mana kebijakan investasi itu memang sangat berdampak ya, berdampak atau beresiko, di mana besar kecilnya resiko itu akan sangat berpengaruh ke biaya modal. Ya, maka untuk kegiatan berinvestasi perusahaan juga harus memperlihatkan saya mau berinvestasi ke perusahaan, maka saya harus melihat dulu kekayaan perusahaan, aset-aset perusahaan itu bisa dilihat dari laporan keuangan gitu ya. Oke, pada untuk pertemuan kali ini di biaya modal atau cost of capital, saya akan membuka forum diskusi dan apabila ada yang perlu didiskusikan bisa untuk didiskusikan dan bagaimana tolong nanti di kolom komentar untuk bisa ditanyakan dan akan nanti ada jawaban di situ ya. Saya akan berusaha untuk memberikan pemahaman lebih lanjut lagi ya agar rekan mahasiswa lebih paham lagi. Begitu untuk materi kali ini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.